Selamat sore Pak, nama saya Nandi Tanjung dengan NIM 4112310717. Eh, pada sore hari ini izinkan saya untuk memberikan laporan tugas besar saya, yaitu dengan mempresentasikan hasil tugas besar yang saya kerjakan. Yang pertama, judulnya adalah evaluasi performa jaringan dengan melakukan analisa parameter QoS atau Quality of Service pada Cisco Packet Tracer, disusun oleh saya sendiri, Nandi Tanjung. Adapun latar belakang dan masalahnya adalah sebagai berikut. Latar belakang, kebutuhan jaringan komputer yang andal, cepat dan stabil akan selalu menuntut perancangan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada konektivitas, tetapi juga pada kualitas layanan itu sendiri. Static routing dan VLAN dalam lingkungan SOHO atau Small Office dan Home Office sangat efisien digunakan dalam mengelola segmen jaringan secara logis, cepat dan fleksibel juga, serta menghemat penggunaan resource. Rumusan masalah yang saya rumuskan adalah sebagai berikut. Bagaimana memodelkan dan menerapkan static routing dan VLAN di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Terus yang kedua adalah bagaimana tingkat kualitas data yang dihasilkan atau throughput, seperti uh, throughput, delay, dan jitter, serta packet loss di setiap segmen yang ada. Terus yang ketiga adalah bagaimana evaluasi secara keseluruhan performa dari jaringan tersebut. Adapun tujuan dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah implementasi, merancang dan mensimulasikan arsitektur jaringan berbasis static router atau static routing dan juga VLAN menggunakan program Cisco Packet Tracer di lingkungan simulasi. Terus yang kedua, analisis QoS, mengukur nilai parameter krusial QoS yang meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss dalam berbagai skenario. Terus yang ketiga adalah batasan, pengujian murni berbasis model simulasi virtual di Cisco Packet Tracer tanpa menggunakan perangkat keras atau hardware jaringan fisik secara langsung. Yang selanjutnya adalah landasan teori utama. Yang pertama, static routing merupakan metode penentuan jalur rute komunikasi yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan pada setiap router. Static routing sangat ideal untuk jaringan skala kecil hingga menengah karena penggunaan pemrosesan CPU dan memori router yang jauh lebih rendah serta juga lebih fleksibel. Terus yang kedua adalah switching dan VLAN. Switching mengirimkan data ke port tujuan secara spesifik berdasarkan alamat MAC perangkat tujuan. Virtual Local Area Network atau VLAN membagi port switch secara logis ke dalam domain broadcast yang berbeda guna memperketat keamanan dan efisiensi lalu lintas. Adapun parameter pengukuran yang dilakukan dalam QoS ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah throughput, yaitu jumlah bit data sukses yang diterima pada terminal tujuan dalam kurun waktu 1 detik. Terus yang kemudian adalah delay. Delay merupakan waktu tempuh paket dari ujung pengirim menuju ke penerima, dipengaruhi oleh routing hop. Yang selanjutnya adalah jitter, merupakan variasi perbedaan waktu jeda kedatangan paket-paket data yang dikirimkan secara berurutan. Selanjutnya
paket loss, rasio atau persentase paket data yang hilang selama proses pengiriman di dalam transmisi. Yang selanjutnya ada metodologi dan desain topologi. Skema eksperimen kuantitatif. Metode penelitian eksperimen kuantitatif berbasis simulasi jaringan virtual di Cisco pakai Tracer. Ini merupakan adalah topologi yang saya gunakan dalam pengujian kali ini. Ada 2 router, ada 3 switch, dan ada 1 perangkat wireless access point. Topologi intinya adalah sebagai berikut. 2 unit router Cisco tipe 2911 yang disebut di sini adalah router A dan router B. Terus kemudian 3 unit switch katalis 2960 dengan 24 port. Kemudian 1 unit access point Linksys saya namai di sini ada WAP A1 yaitu di sini. Kemudian 9 unit perangkat host PC sebagai klien itu. Oke. Adapun skema pengelamatan IP yang saya lakukan yaitu di router A dengan port GI 10 menuju VLAN 10 atau router A atau switch A. Alamat IP yang digunakan adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Adapun default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Maaf, ini salah tulis. Maksudnya adalah 10.254. Kemudian router B dengan port GI Gigabyte Ethernet 2/0 itu menuju VLAN 20 atau router B dengan alamat IP 192.168.20.1 dengan subnet 255.0. Adapun default gateway-nya adalah 192.168.20.254. Kemudian ada router A dan ke router B, koneksi router A dan router B dengan one connection secara statik. Alamat IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Ini adalah segmentasi IP yang saya pakai. Dengan subnet nabas 255.255.255.0. Kemudian di PC A atau dari router A dikonfigurasi secara DHCP dengan mendapatkan IP 192.168.10.11 dengan subnet mask mengikuti dan default gateway sebagai berikut. Kemudian PC B juga demikian dengan VLAN 20 dengan alamat IP DHCP juga, yaitu dia mendapatkan IP 192.168.20.11 dengan subnet mask sebagai berikut dan default gateway-nya. Ini merupakan skema pengelamatan IP yang saya gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengujian konektivitas. Dengan melakukan pengujian konektivitas antar VLAN, yaitu di VLAN 10, yaitu PCA dengan tujuan PCA2, statusnya adalah berhasil dengan keterangan koneksi rendah dan stabil gitu. Kemudian skenario pengujian intra VLAN antar switch dengan trunking yaitu melalui PC B1 menuju PC B2, statusnya juga berhasil dengan statusnya rendah dan stabil juga ya. Kemudian dilakukan pengujian juga antar VLAN static routing dari PCA ke PC
dari PC A1 ke PC B1. Hasilnya itu berhasil juga terkoneksi melalui router A dan router B. Hasilnya juga cukup stabil ya. Kemudian dilakukan komunikasi nirkabel menggunakan wireless ya. Sumbernya adalah dari PC A4 menggunakan WiFi sesuai topologi tadi. Kemudian tujuannya adalah PC A1 di LAN yang sama ya. Kemudian statusnya berhasil tapi memiliki sedikit koneksi yang lebih tinggi begitu. Kemudian yang selanjutnya analisis throughput jaringan. Nah, setelah pengujian tadi di intra VLAN segmen A, dilakukan pengujian dengan kualitas yang sangat bagus, dengan throughput yang sangat bagus ya, 12 kilowatt per second. Kemudian di segmen B, intra VLAN segmen B juga cukup bagus dengan throughput sekitar 384 kilobyte per second. Nah, kemudian lanjut ke VLAN static routing. Ini antar segmen jaringan ya. Nah, didapati kualitas throughput itu sedikit menurun. Ada di angka 213 kilobyte per second ya. Jadi sangat lebih kecil gitu daripada intra VLAN yang dua ini. Kemudian selanjutnya di wireless juga dilakukan pengujian. Nah, koneksi wireless ini setelah dilakukan pengujian itu sangat throughput jaringannya yang didapat adalah sangat kecil ya, sekitar 160 kilowatt per second. Jadi di sini kelihatan dari pengujian koneksi yang dilakukan, yang paling berdampak itu adalah menggunakan media wireless begitu. Komunikasi intra VLAN lokal menghasilkan bandwidth throughput yang paling tinggi karena tidak ada beban enkapsulasi tambahan dan tidak melewati proses routing multi hub eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah rekapitulasi hasil QoS. Jadi setelah dilakukan pengujian intra VLAN di segmen A atau di lingkungan router A, throughput yang didapatkan adalah sebesar 512 kilobyte per second dengan delay sebesar 2 ms. Kemudian dengan jitter 0,3 ms dengan paket loss 0% dan dapat dikategorikan sebagai yang terbaik gitu. Kemudian dilakukan pengujian dengan intra VLAN di segmen B. Output yang didapatkan adalah sebesar 384 kilobyte per second dengan delay rata-rata 3 ms. Kemudian dengan jitter rata-rata 0,4 ms. Paket loss juga 0, dapat dikategorikan juga dengan sangat baik. Selanjutnya adalah pengujian antar VLAN static routing, yaitu antar router ya. Throughput yang dihasilkan adalah sebesar kurang lebih 213 dengan delay itu sekitar 6 milisekund dengan jitter 0,8 milisekund dan paket loss itu sebesar 1% dalam pengujian. Namun dapat dikategorikan juga dengan sangat bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dan pembahasan kinerja routing dan switching. Segmen VLAN berhasil membagi domain broadcast secara logis, sementara static routing sukses menghubungkan antara subnet IP. Penurunan tipis throughput dan kenaikan delay dari 2 milisekund ke 6 milisekund dipengaruhi oleh waktu pemrosesan CPU router saat membaca tabel routing atau overhead routing.
Kinerja nirkabel. Skenario nirkabel melalui WAP10 menunjukkan delay 9 ms dan paket loss 3%, yang paling tinggi dibanding media kabel. Hal ini disebabkan oleh interferensi fisik, modulasi sinyal, serta keterbatasan lebar bandwidth nirkabel secara default. Namun, performa keseluruhan tetap aman di bawah standar TIPHON. Jadi adapun kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh, yaitu kesimpulan metode simulasi static routing dan VLAN sukses berjalan dengan andal berdasarkan standar TIPHON. Performa keseluruhan jaringan masuk ke dalam klasifikasi sangat bagus hingga bagus. Saran ke depannya yaitu eksperimen berikutnya disarankan membandingkan dengan dynamic routing, misalnya OSPF atau EIGRP, pengujian pada perangkat hardware fisik, atau menambahkan sistem keamanan firewall. Baik, eh, itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Tentu saya menyadari masih banyak kekurangan dan saya akan berusaha memperbaikinya agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya Nandi Tanjung. Terima kasih.